Hai kalian para elemen api, yaitu Aries, Leo, and Sagittarius. Kenapa saya satukan di satu video? Bukan apa-apa, tapi itu memang karena waktunya sangat-sangat susah untuk saya membuat sebuah video untuk tarot reading di YouTube. Jadi memang saya satukan. Tapi bukan berarti ini buat kalian semua. Tetap akan ada porsi-porsinya tersendiri. Dimulai dari Aries dari menit keberapa ke menit keberapa, kemudian Leo, kemudian Sagittarius. Jadi tetap ada potongan-potongannya ya. Jadi kalian tonton aja sesuai dengan potongan tersebut, potongan lagi. Maksudnya waktunya ya, di menit keberapa dimulai dari Aries, kemudian di menit keberapa Leo, and then di menit keberapa Sagittarius. Nanti saya potong-potong, bukan dipotong sih, videonya tetap satu, tapi saya tulis lah ya di bawah, di bagian deskripsi, waktu kapan kalian mau tonton. Tapi kalau kalian mau tonton semuanya juga nggak apa-apa. Anyway, ini kan adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak berzodiak lagi, berelemen api gitu ya. Oke. Oh ya, terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian, dan mohon maaf kalau disatukan karena ya gitulah. Ini 3 kartu ya, 3 card for your reading. 3 card yang pertama adalah untuk kalian yang berzodiak Aries. So, di menit ini sampai ke depan ada untuk Aries. Aries simak. Kartu yang pertama adalah keadaanmu, your situation, situasimu. Kartu yang kedua adalah halang rintangnya apa, dan kartu yang ketiga apa yang menjadi konklusinya atau penyemangatnya atau jalan keluarnya mungkin. Oke. So kartu pertama kalian posisinya bagus banget nih my dear. Biar kelihatan gimana sih gini ya. Ini adalah Ace of Cups my dear Aries. Ace of Cups dalam posisi yang positif berarti kalian dilimpahi oleh banyak sekali kelimpahan berkat cinta ya, ini love ya. Cinta, cintanya semesta, cinta sang pencipta, cinta dari your partner. Jadi cinta yang luar biasa, berkat yang luar biasa sampai tumpah-tumpah nih my dear Aries. Kalau kalian punya berkat kayak gini, dibagilah ya sama semesta, yang sama orang lain gitu, sama semesta juga. Jadi ya berkat yang berkelimpahan yang sedang menaungi para Aries di situasi yang sekarang sebenarnya harus dibagi kepada orang lain supaya itu nanti kembali lagi kepada kalian dalam bentuk yang lebih luar biasa dan berlipat ganda. Terus halangannya belum sampai situ. Terus kenapa beberapa Aries masih bilang bahwa ih bohong nih kartunya, PHP, kasih harapan palsu gitu, angin surga doang. Nih saya kasih tahu, ini sebenarnya ada di kehidupan kalian. Ace of Cups ini ada di kehidupan kalian. Tapi kalau kalian enggak ngerasain itu sekarang, mungkin karena memang tidak terlihat sekarang. Tapi itu kayak ngumpul, dikumpulin, ditumpuk sampai suatu hari begitu besar akan datang langsung ke kehidupan kalian. Harusnya kalian percaya itu dan tidak menyangkal bahwa lagi nggak ada berkat nih di hidup saya gitu. Penyangkalan yang kayak gitu justru akan memblokir berkat ini datang ke kehidupanmu Aries. Jadi benar-benar kalian sebenarnya memiliki kehidupan yang luar biasa penuh berkat. Ya, luar biasa penuh cinta dari orang-orang sekitarmu, dari pasanganmu, dari hidupmu, benar-benar penuh dengan keberkatan ya. Dan sekali lagi harus diulang apa? Dibagi supaya apa? Supaya nanti berlipat ganda. Oke? Well, kemudian
Yang menjadi tantangannya ini ada 9, bukan 9, ini 8 of sword, tapi 8 of swordnya di sini terbalik ya. 8 of swordnya di sini terbalik. Tapi tetap saya akan bilang bahwa ini adalah halangan, karena tadi beberapa dari kalian masih berpikir bahwa bacaan tarot ini merupakan PHP. Kenapa idih orang belum datang berkatnya, belum ada berkatnya, masih susah nih. Itu adalah pikiran-pikiran yang membelenggu kalian sebagai seorang Aries gitu. Nah, pemblokiran itu nggak penting, itu harus dibuang jauh-jauh. Jadi memang harus ditebalikin nih kartunya. Memang harus ditebalikin ya. Karena pemblokiran di dalam pikiran kalian yang menyanggah semua berkat itu justru akan apa? Justru akan membawa kalian pada ketidakpastian. Justru yang harus kalian lakukan ini adalah oke, beneran ini ada berkat luar biasa yang akan masuk ke kehidupan saya. Amin. Silakan masuk berkatnya. Masuk Pak Eko. Sorry, bercanda. Maksudnya ya. Jadi tidak perlu lagi ada pemblokiran. Tidak perlu lagi merasa kalian berada di jebakan Batman kehidupan. Nggak ada. Itu hanya ada di pikiran kalian, karena bagaimanapun kalian seharusnya mengerti bahwa kehidupan walaupun naik turun masih ada yang disimpan untuk bagusnya di masa depan. Dan bagusnya seorang Aries adalah dimanapun dia berada, apapun keadaannya, dia tetap seorang emperor, ya kan? Seorang penguasa. Nggak mau dikecilin, nggak mau dijatuhin, tapi kalian tetap teguh dengan prinsip kalian, dengan apapun yang kalian percayai, dan itu bagus banget. Cuma kalau udah mulai mikir yang ngeblokir lah ini, emang mesti harus ditebalikin ya Aries. So it's good. Okay, so kartu yang ketiga atau solusinya atau konklusinya adalah The Magician, and this is really 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 good. Bagus, kenapa? Karena The Magician itu like expect the miracle. Makanya saya bilang gak usah yang tadi tuh si 8 of Sword itu udah ditebalikin aja. Ace of Sword itu gak perlu ada di pikiran kalian. Pemblokiran tersebut yang membuat kalian akhirnya jadi gak dapetin apa yang seharusnya kalian dapetin. Hey my dear Aries, look at this konklusinya. Justru The Magician. You can have whatever you want. Kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, memanifestasikannya, mendapatkannya karena kalian sekuat itu dan kalian seterberkatinya gitu, seperti itu gitu. Penuh dengan berkat, penuh dengan hal-hal baik yang diberikan semesta kepada kalian. So you have no worries at all sebenarnya. Nggak perlu berpikir khawatir dan lain sebagainya gitu. Tetap bisa melanjutkan hidup dengan baik, dan dengan adanya The Magician di sini memang kartu 3 ini positif ya sebenarnya ya, baik banget. Yang terbalik justru yang memang harus terbalik. Oke. So ya, tetap apa yang kalian ingin capai bisa tercapai. Kalaupun sekarang keadaannya tidak kondusif, ya itu hanya karena waktunya aja belum tepat gitu. Tapi tetap aja akan menjadi tepat. Oke. Di tengah, kartu yang di tengah saya akan kasih satu kartu lagi aja untuk kalian. The Moon nih, pikiran buruk. Oke. Berburuk sangkanya itu yang harus kalian hilangkan ya. Tapi The Moon juga karena posisinya juga tidak terbalik, ini juga dimaksudkan supaya your spiritualitas, sorry ya tadi saya terdistrak sesuatu, spiritualitas kalian para Aries itu bisa ditingkatkan gitu ya. So saya taruh di tengah sini. Oke. So untuk halang rintangnya tidak ada, cuma pikiran kalian doang. Kemudian yaitu spiritualitas harus ditingkatkan. Kalian harus percaya bahwa segala sesuatunya bagus untuk kalian, banyak berkat, banyak possibility, banyak kesempatan, banyak yang bisa kalian dapatkan. Wow.
Oke, selesai? Enggak, tenang. Untuk sekarang saya akan bacakan beberapa kartu dari Oracle Card sebagai pesan. Oke, tadi situasinya udah ada ya. Konklusinya juga sudah ada. Sekarang pesannya. Coba kita lihat pesannya. Pesannya untuk Aries. Shine from within. Apa yang ada dari dalam itu yang dikeluarkan, Aries. Dari dalam itu yang dikeluarkan. Kenapa dengan demikian? Segala sesuatunya berjalan bukan cuma tampak luarnya aja, tapi harus dari dalam. Jadi kepositifan itu harus dari dalam. Oke. Terus looks are really skin deep. Jadi yang terlihat dari luar itu cuma tampilan doang gitu ya. True beauty shine from within and it's time for you to shine. Jadi yang sebenarnya harusnya ada dalam hati kalian tuh yang keluar. Tapi sebagai the emperor, seorang Aries itu sebenarnya cukup tulus, cukup baik banget malah. Cuma emperornya itu yang bikin kalian keras kepala. Kemarin saya ketemu teman saya, dia bukan Aries, dia Cancer, tapi dia dealing dengan Aries. Seperti saya juga Virgo yang dealing dengan Aries. Dan dia bilang gini, Aries tuh batu ya. Kalau ada batu ditutukin di kepalanya Aries, yang pecah bukan kepalanya Aries, tapi batunya. Saya ketawa, kita ketawa barengan. Tapi sebenarnya di dalam hati kalian tuh kalian soft, kalian baik gitu. Nah, itu yang perlu dipancarkan keluar, itu yang perlu dikeluarkan, tapi bukan batunya, tapi justru yang sesuatu yang positif yang harus keluar dari dalam pesannya gitu ya. Dari situ kalian akan dapat it is time for self acceptance and for revealing your true beauty. Jadi benar-benar yang terlihat itu bukan si batunya tadi, tapi hal-hal yang baik yang memang dunia lihat untuk seorang Aries. True beauty-nya atau kecantikan dari dalam atau inner beauty kalian itu ya, mau Ariesnya cewek atau cowok sama aja, itu yang perlu kalian keluarkan. Oke. So itu pesan dari apa tadi? Tarot, bukan, Oracle Card. Oke. Very Oracle Card. Sekarang dari Angel's Guide, coba pesannya apa? Listen deeply. Ini juga penting. Dengerin kata hati kalian, gimana kalian harus melangkah, gimana kalian harus bertindak, mau kemana kalian bawa situasi ini yang mungkin kurang kondusif untuk kalian, tetap kalian bisa bawa kemana, tapi listen deeply. Dengerin kata hati kalian yang paling dalam dan analisa lagi. Tidak terlalu pinter sih kalian menganalisa karena tidak terlalu deep thinker dan tidak terlalu overthinking, but kalian punya hati yang baik. Coba dengarkan itu. Oke, so pesan dari Angels Message kita lihat. Saya kasih 5 ya pesannya. Oke, Angels Message yang ini dari Merlina. You are confused and indecisive because you do not have enough information. Kalau kalian bingung, galau, Aries ada yang galau ya? Nggak ada ya kayaknya. Tapi mungkin berada di kebimbangan gitu lah ya. Oke, itu karena kalian tidak punya informasi yang banyak. Jadi kayak, aduh ini kok nggak deal, aduh ini kok nggak belum nemu lah gitu jawabannya. Itu karena memang ya informasi-informasi kapan hal itu berlangsung tidak kalian terima. Ya iyalah, sebagai manusia kita tuh nggak tahu apa yang terjadi besok. Nggak usah besok, 10 menit ke depan aja kita nggak tahu ya kan. Oke. Do research or seek expert advice before making a decision. Jadi ya itu tadi, lakukan analisa lebih deep lagi, menganalisanya lebih deep lagi, berpikirnya. Dan ya kali ini saya mengajak kalian berpikir seperti teman-teman kalian yang overthinking itu, yang pasti kalian overthinking gitu kan. Oke, sekali ini saja itu bisa dilakukan, my dear Aries, untuk mengatasi apa yang menjadi ketidakpastian di dalam kehidupan kalian. Benar, hidup terus berlanjut, tapi perlu juga dipikirin ya, Aries. Oke. Anyway, saya akan buka 5 kartu, berarti itu baru 3.
dua lagi ya. Yang ini dari Archangel Message. Coba. Spread your wing. Kembangkan sayapmu, Aries. It's good. Archangel Ariel. Do not hold back. Right now, the timing is perfect and you are ready to soar. Ini saat yang tepat untuk kalian mengembangkan sayap kalian. Bagus banget pesannya. Dan dari Monology Oracle Card, pesan sebagai penutup ya dari semua pesan-pesan ini. Pesannya adalah bring love into this situation. Taruhlah cinta dalam setiap apa yang kalian kerjakan. Oh, ini bagus juga pesannya. Oke, terakhir penutup untuk Aries. Tanyakan yes or no dan saya akan jawab. Oke, tanyakan. Sudah? Jawabannya no. Ya udah nggak apa-apa, no ya. Berarti belum sekarang ya. Oke. So my dear Aries, sekian itu bacaannya dan saya akan move ke bacaan selanjutnya untuk Leo. Ya, sama ya, 3 card for Leo. Oke, so saya shuffling dulu kartunya. Ini gampang karena satu-satu. Oh, yang 3 ini. Oke. Saya shuffling ya kartunya. Baru lagi nih karena udah saya nggak cut gitu. Anyway. Oke, my dear Leo. 3 card kalian, your situation. 1. The Hermit yang terbalik. Tidak ada ini kepastian. 2 of Pentacles. Oke. The Justice yang terbalik. Oh, wow. Oke, ini The Justice-nya sebagai konklusinya. Ini lucu juga. Oke, so my dear Leo, situasi kalian yang sekarang adalah The Hermit yang terbalik. Tidak adanya kepastian, mungkin ini di bidang karir, keuangan, dan bisnis atau percintaan atau apapun itu yang sedang terjadi di kehidupannya para Leo, and then kalian berpikir nggak ada pencerahannya, nggak ada kepastiannya karena terbalik nih ya. Udah kalian cari-cari ini sebenarnya menuju kemana sih? Bingung ya Leo bingung. Leo mencari-cari jawaban belum dapat. Kok saya jadi ingat lagu Dewa. Cari-cari, apalah itu. Oke, never mind Leo. Saya kadang-kadang agak aneh. Bukan agak, emang aneh. Oke, never mind. Leo, come on. Memang apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di benak kalian belum ada jawabannya mungkin, belum ada pencerahannya mungkin, dan kalian masih terus bertanya-tanya karena bingung. Aduh, ini yang saya lakukan bener apa enggak, langkah yang saya laksanakan bener apa enggak, saya bisa apa enggak. Oh, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sedang ada di benaknya Leo ya. Dan Leo berpikir ini apaan sih saya lakuin, tapi lampunya di mana gitu kan, agak terang-terang amat ini jalannya ya kan, agak susah nih melangkah Leo. Oke, so kebingungan-kebingungan kalian yang terjadi di kehidupan kalian saat ini ya menurut saya sabar. Kalau lampunya kurang terang, ya udah berusaha beradaptasi dengan keadaan itu. My dear Leo, kita manusia diberi panca indera yang mampu beradaptasi dengan keadaan. Seriously. Coba aja kalian masuk di sebuah ruangan yang gelap. Pada saat pertama kali masuk, kalian emang benar-benar ngerasa gelap, tapi setelah beberapa saat mata kalian akan beradaptasi dengan keadaan dan mulai bisa ya walaupun nggak terang-terang banget, tapi mulai bisa tahu lah ya, oh ini ruangan apa, seperti itu misalnya contohnya. So sudahlah, memang keadaan masih belum kondusif, masih belum seterang apa yang kamu mau Leo. Tapi ingat saja, sebagai manusia kita bisa beradaptasi. Oke. Kemudian halang rintangnya adalah banyak banget yang harus menjadi PR seorang Leo, dan Leo yang juggling dengan multiple things, dengan beberapa keadaan yang harus diselesaikan dan dicapai oleh seorang Leo. Jadi sibuk, Bo, ya sibuk.
Jadi agak sibuk ya, my dear Leo. Dan Leo berpikir bahwa ya ampun ini kok Eke sibuk banget gitu ya. Sibuk banget mengatasi segala macam itu jadi halang rintangnya kamu karena kamu ngerasa kalian para Leo, karena kalian ngerasa tangan cuma 2 nih, gimana caranya imbangin semua ini, rempong.com ya kan. Beberapa Leo yang saya kenal memang seneng banget rempong, mengerjakan beberapa hal di satu waktu. Jadi itu yang bikin kalian bingung memprioritaskan yang mana itu halangannya. Kalau yang saya bilang adalah ya yang mana yang memang harus diprioritaskan itu yang duluan, yang lain ya mengikuti saja, menurut saya gitu. Oke. Konklusinya ini The Justice-nya terbalik, lucu juga konklusinya, tapi The Justice yang terbalik. Oke, gini, mungkin selama ini kalian justru yang ini, Justice yang terbalik, kurang adil memberlakukan apa yang ada di dalam hidup kalian. Contoh, tidak menyeimbangkan antara karir dan keluarga, atau karir dan hubungan dan lain sebagainya, atau apapun itu bentuknya. Kalian mungkin berat sebelah di satu sisi sehingga itu membuat apa yang terjadi di kehidupan kalian terlihat tidak seimbang. So, my dear Leo, seimbangkan aja hal itu, oke? Okay? It's cool. And oh ya, yeah. Untuk yang rintangannya saya tambahin 1 kartu aja ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok kalian belum dapat jawabannya? Ya masih harus ditunggu ya. Ada Prince of Salice, ini Prince ya, Prince of Salice masih harus ditunggu ya. Memang harus juggling dulu, harus repot dulu karena nanti jawabannya akan bisa kalian dapatkan, tapi tunggu aja. Tunggu dulu. Oke. So, kartu-kartu yang akan saya buka yang selanjutnya itu adalah beberapa kartu oracle card sebagai pesan untuk kalian di situasi yang kayak gini ya, Leo ya. Oke, pesan yang pertama adalah come together, lakukan bersama-sama, oke? Come together, datang bersama-sama. Fairies like to be busy and group of them is showing you that many hands make light works. Working as a team helps get the job done. Ya benar, lakukan bersama-sama. Jadi kalian gak bisa solo bukan solo karir, ya solo karir. Gak bisa sendirian baik mengusahakan hal itu. Tetap kalian harus berusaha untuk bersama-sama dengan misalnya teman-teman kalian atau dengan orang-orang yang memang diambil di kehidupan kalian untuk sama-sama melakukan ini. Ini saat yang tepat untuk kalian berkolaborasi bahkan untuk orang-orang bersama orang-orang di sekitar kalian. So, segala sesuatunya jadi lebih sehat, lebih mantap untuk dijalani karena kalian melakukannya justru bersama-sama gitu. Oke. Well, yeah. Di sini. And then what else? Oh, pesan dari Angel's Guide. No. Angel's Guide bukan ini. Sorry ya, salah. Angel's Guide yang ini. Wih, sudah ada yang flip tapi 2. Ya udah masukin lagi. Soalnya 2, saya nggak mungkin bacain 2, 1 aja. Oke. So, dari Angel's Guide pesannya apa? Friendship and union. Ya udah, sebenarnya jawaban dari bacaanmu kali ini, my dear Leo, adalah friendship and union. Lakukannya bersama-sama, nggak bisa sendirian nih. Dulu mungkin kalian single fighter gitu, berjuang sendiri atau solo gitu. Tapi untuk kali ini di situasi yang kayak gini, lebih baik kalian berbagi. Ya tadi ada Two of Pentacle kan, juggling dengan multiple things. Ya udah, berbagi lah ya, bagi-bagi kesibukannya. Oke, yang ini dari Angel's Message. Coba kita lihat pesannya apa. Isabella. Yes, the timing is right for this new venture and a happy outcome. Follow your positive expectation. Ya, ini waktu yang tepat untuk kalian para Leo. Kalau kalian bilang,
Waktu yang tepat gimana Mbak Lucy? Rempong.com ini, bener rempong.com. Tapi justru ini adalah waktu yang tepat untuk kalian memulai sesuatu yang baru. Jadi saya ingat my dear Leo, anak saya, memulai sesuatu yang baru. Oke, so untuk kalian para Leo juga, ini adalah waktu yang tepat untuk kalian memulai sesuatu yang baru dengan cara berkolaborasi dengan orang-orang sekitar kalian dan tidak perlu lagi single fighter gitu ya Leo. Oke. And then pesan dari angels, tadi angels message, yang ini archangel message. Oke, dan pesannya adalah peace, damai. Oke. Archangel Samuel, peace come from remembering that only love is real. Jadi taruh saja segala sesuatunya dengan cinta. Sorry, apapun yang kalian kerjakan. Sorry, tadi bunyinya kedengeran. Oke, so apapun yang kalian kerjakan ya, lakukan dengan cinta dan masukkan cinta ke dalam situ, ke dalam apa yang sedang kalian kerjakan dan upayakan, sehingga kedamaian menyertai kalian dalam melakukannya, nggak gerasa gerusu, nggak gedebak-gedebuk gitu maksudnya. Oke. Dan yang terakhir dari Monology Oracle Card. So saya memang buka 5 kartu Oracle, 3 kartu apa tadi? 3 kartu tarot ya, Reader White Tarot, tapi ditambah 1, oke. Ditambah 1 pun pakai Wheel of the Year. Dan ini pesan dari Monology Oracle Card, you are very close to achieving your goal. Benar-benar deh. So, Leo, ulang ya. Ini waktu yang tepat untuk kalian mengambil adventure baru, mengambil hal baru di dalam kehidupan kalian yang dijadikan sebagai goal kalian. Dan jangan menyerah karena kalian sudah semakin dekat dengan pencapaian kalian, dengan apa yang kalian cita-citakan, dengan apa yang kalian inginkan sebagai goal di kehidupan kalian. So benar-benar kayak ingin mencapai sesuatu dan kalian akan meraihnya. Makanya tadi dibilang apa, walaupun juggling dengan beberapa hal di dalam kehidupan kalian repot, rempong.com ya kan, kalian bisa melakukannya bersama-sama dengan orang-orang yang memang sevisi dan semisi dengan kalian. Kalau misalnya kalian bilang gini, gimana caranya menyatukan visi? Come on, you are born to be a leader. Kalian lahir dan ditakdirkan sebagai seorang pemimpin, jadi kalian tahu apa yang harus dilakukan. Leo. Oke. Yang terakhir, tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya adalah yes. Yes, petualangan baru. Yes, the full adalah petualangan baru, adalah sesuatu yang baru yang harus kalian lakukan. Ambil kesempatan ini, do it. Gather your people, sama-sama orang-orang yang di sekitar kalian untuk saling mendukung untuk kalian melakukan hal ini. Yes. Yes. Udah nyambung banget tuh dari tadi sampai sekarang. So Leo, itu bacaan untuk kalian. Dan yang ini yang sekarang adalah untuk Sagittarius. Sorry Sagittarius, minggu lalu saya tidak bisa membacakannya, makanya sekarang saya bacakan untuk kalian. Oke, kartunya ditaruh dulu. Oke. Sagi, untuk kalian nih. My dear Sagi, 3 kartu untuk Sagittarius. Makasih ya, udah selalu nungguin. Sagittarius dong mbak, ini dia nih sekarang. Ayai. Oke, kenapa ada Sagittarius yang masih bimbang menghadapi sesuatu? Oke. Sagittarius, your situation now is Knight of Pentacles yang terbalik. Mungkin kalian berpikir menginginkan satu perubahan di bidang karir, keuangan, dan bisnis, dan itu belum datang. Tidak datang atau belum datang, saya bilangnya belum datang aja ya, karena
Ini bisa aja suatu hari kartunya terbalik begini ya, tapi sekarang memang sedang terjungkir balik. So dalam hal karir, keuangan, dan bisnisnya Sagittarius jadi tidak menentu. Tapi keadaan tidak menentu itu yang saya lihat ini bukan karena semesta jahat sama kalian para Sagittarius, enggak. Semesta enggak jahat sama kalian. Semesta memang sedang memberikan alur yang lain untuk kalian jalani. Jadi mungkin tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, mungkin memang agak-agak membingungkan untuk kalian karena apa yang kalian inginkan sebagai sesuatu hal yang datang di kehidupan karir, keuangan, dan bisnis kalian itu belum tiba, atau tiba tapi tidak sesuai dengan yang kalian mau, atau kalaupun tiba kok sama aja sih, nggak ada perubahan kayak gitu ya. Ya itu yang ada di pikiran kalian. So itu situasinya memang seperti itu. Tapi tentu saja situasi itu tidak berlangsung selamanya. Tentu saja situasi tersebut akan ada perubahannya. Jadi tergantung juga perubahannya ke arah mana gitu. Tapi yang jelas my dear Sagittarius, hal ini dimaksudkan untuk kalian selalu berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk menghadapi apa saja yang akan datang di kehidupan kalian, karena itu memang tidak mudah. Karena memang itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan saat segalanya terjungkir balik dalam kehidupan kalian, terutama karir, keuangan, dan bisnis. Apakah ini bisa berupa dalam hal percintaan? Sebenarnya bisa juga, tapi ini lebih cenderung ke karir, keuangan, dan bisnisnya sih Sagittarius, yang menurut Sagittarius datang tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, atau bahkan tidak datang sama sekali kesempatan itu. Gitu keadaannya. Halangannya adalah Five of Wands yang terbalik. Sebenarnya tidak ada yang ruwet-ruwet yang diberikan orang lain kepada kalian. Mungkin yang ruwet-ruwet itu justru datang dari diri kalian sendiri, karena ini kartunya terbalik. Jadi sebenarnya nggak perlu ada, tapi bagaimanapun kalian para Sagittarius sebenarnya nggak perlu ruwet sendiri. Keadaannya nggak seruwet yang kalian kira kok. Keadaannya sebenarnya baik-baik aja loh Sagittarius. Kalian yang bikin ruwet kayaknya ya. Keadaannya sebenarnya ini terbalik loh. Kalau kalian bilang iya nih ada orang yang nggak suka nih sama saya, ada orang nih yang ngeribetin apa yang sedang saya lakukan, sebenarnya kalian sendiri yang ngeribetin diri kalian sendiri loh ya. Kalian sendiri yang ngeribetin diri kalian sendiri, sebenarnya kayak gitu. Oke. So bagaimanapun keribetan itu harus tetap kalian hadapi sih. Jadi keribetan itu sebenarnya ya bukan kalian yang itu hanya ada di pikiran kalian, intinya sih kayak gitu ya, karena terbalik ya. Jadi sebenarnya halang rintangnya dari siapa? Ya diri kalian sendiri. Aduh, kartu self kartu self healing saya di mana ya? Mungkin di satu tempat saya simpan. Kalau ada saya pengen lihat apakah memang itu yang harus di-healing dari Sagittarius. Karena tadi saya sempat kepikir sesuatu tuh, saya mikir, iya sih ini orang Sagittarius ngeribetin dirinya sendiri, padahal sebenarnya sekitarnya mendukung dia gitu. Cuma yang ribet-ribet justru ada di pikiran dia. Coba saya lihat kartu selanjutnya, saya pakai ini ya untuk penegasan kartu di tengah. Kartu yang terakhir nanti dibaca belakangan, oke? Look, kalian hanya Three of Pentacles ya. Kalian hanya percaya kalau segala sesuatunya itu kalian lakukan sendiri, kalau orang lain ngelakuin tidak sesuai dengan kalian gitu. Jadi menurut kalian yang kalian lakukan lebih jauh lebih baik. Ya wes gak popo. Buat saya nggak masalah kalau kalian para Aries berpikir kayak gitu. Cuma jadinya kalau itu akan ngeribetin pikiran kalian, ya sebenarnya enggak sih. Kalau kalian berpikir kalian bisa melakukannya sendiri, ya sebenarnya why not? Tapi akan jadi halangan ketika kalian melihat tidak ada dukungan untuk kalian, padahal sebenarnya ada. Oke. Konklusi dari semua hal yang itu Sagittarius adalah Eight of Wands.
Ini bakalan banyak hal yang masuk ke dalam kehidupan kalian. Jadi sebenarnya kalian bersiap-siap dan memilah-milah. Kalau ada yang bisa dibikin simple, simpelin aja. Kalau yang udah berjalan sebagai mestinya, walaupun kalian gak involve, ya biarin aja. Biarkan aja waktu yang menjawab apakah hal itu baik atau tidak baik. Karena bagaimanapun ya, my dear Sagittarius, tidak akan ada yang sama seperti kalian. Kalian smart, kalian pinter, kalian bisa mengendalikan situasi dengan setenang itu dan secuek itu, controlling juga. Tapi sebenarnya kalian harus tahu banyak banget hal yang terjadi di sekitar kalian itu bukan bermaksud menyakiti kalian, tapi justru memang mereka punya path sendiri-sendiri, mereka punya jalan sendiri-sendiri. Dan kalaupun itu cross passing di kehidupan kalian, itu karena memang dimaksudkan oleh semesta untuk terjadi seperti itu. Karena memang iya, kalian tidak bisa hidup sendiri, intinya sih gitu. Ya, Sagittarius. Oke, so beberapa kartu akan saya buka sebagai pesan dari Oracle Card untuk kalian. Walaupun ini tiga zodiak dijadiin satu, tetap saya ngomongnya panjang ya, masing-masing kartunya. Tetap saya adil kok. Pesan dari Very Oracle Card untuk kalian adalah magical getaway. Apa nih jalan yang magical, jalan yang luar biasa tentu saja. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest reward are. It's time to step boldly forward without looking back. Udah nih sebenarnya pesan ini untuk kalian dan menjawab apa yang tadi saya sempat terpikirkan pada saat membaca tarot. Saya diam sejenak gitu, ada blank seberapa detik itu. Gini, kalian biasa melakukannya sendiri. Oh, you are good on that. Kalian bagus banget melakukannya sendiri. Tapi ketika kalian involve dengan banyak orang, mulai deh kalian berpendapat, orang lain bisa gak sih ngelakuinnya tanpa saya? Bisa. Nah, itu adalah magical getaway baru yang harus kalian lalui. Kalian harus move menuju sesuatu yang baru, yang lebih baik, dengan cara kalian trust, kalian percaya yang lain melakukan bagiannya gitu. Jadi yang tadi tuh 8 of Wands itu emang kalian harus di-link dengan bagian-bagian lain atau orang-orang lain di kehidupan kalian yang memang diberikan semesta untuk cross passing, jadi masuk ke kehidupan kalian gitu, entah sebagai kolega di pekerjaan, entah di kehidupan dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut dibiarkan saja karena kalian harus percaya para Sagittarius bahwa orang-orang itu melakukan bagiannya masing-masing ya. Jadi nggak ada deh tuh kalian pikir, aduh ini dia bisa gak sih ngelakuinnya, dia bisa gak sih gitu. Bisa, mereka tuh bisa, tinggal kalian kasih waktu aja untuk mereka melakukannya dengan jalan mereka masing-masing, dengan cara mereka masing-masing, karena itu akan berbeda. Dan ini akan membawa kalian para Aries ke satu babak baru, ke satu jalan baru yang akan membawa pencerahan di kehidupan kalian para Sagittarius. Saya ngomong Aries ya tadi, sorry salah, Sagittarius. Oke, so jalan baru itu ada di depan kalian. Cuma kalian berani masuk itu atau enggak gitu. Kalau kalian ngerasa, kalau gue masuk situ yang lain gimana? Well, yang lain punya path masing-masing, yang lain punya hidup masing-masing. Gak usah mikirin yang lain-lain, maju aja sesuai dengan yang kamu ingin masuki. Dunia baru itu apapun, sesuatu hal yang baru yang menjadi peningkatan di hidup kalian lah, intinya kayak gitu ya, my dear Sagittarius. Oke, kemudian ini ada pesan dari Angels Message untuk kalian. Dan pesannya adalah Opal, your children on earth and in heaven are happy and well, cared for by God and the angels. Untuk kalian para Sagittarius yang mempunyai kehilangan terutama anak, ya ampun,
Ini saya jadi ingat teman saya yang Sagittarius yang memang anaknya sudah tiada. Ya, ingat pesannya adalah anaknya tuh baik-baik saja dan di taking care oleh Tuhan dan juga angels ya, dan juga malaikat, jadi nggak perlu bersedih, baik-baik saja ya. Jadi ini pesannya, spesifik pesannya untuk kalian yang pernah kehilangan, terutama kehilangan anak ya. Ya, dan di kehidupan nyata saya punya teman Sagittarius yang kehilangan anak gitu. Sebentar, ada pesan masuk. Jawab dulu ya. Oke, gampang kok ini, dijawab saja. Oke, sebentar. Oke, pesan dari Archangel Message sekarang. Dan pesannya adalah, you know what to do. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Oke, dari Archangel Uriel. Trust your inner knowledge and act upon it without delay. Kalian tahu apa yang harus dilakukan, jadi percaya sama apa yang menjadi guidance atau petunjuk di dalam diri kalian dan lakukan tanpa menunda-nunda lagi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalian gak usah nungguin orang lain untuk bersama-sama kalian, karena mereka walaupun masuk di kehidupan kalian, mereka udah punya porsinya masing-masing gitu ya. Oke, so itu dari udah berapa tuh? 3. Oke, saya akan bacakan 5 pesan dari 5 oracle card yang berbeda. Yang berikutnya adalah Angel's Guide dan pesannya adalah compassion. Compassion ini balik lagi ke use your heart, put your heart or on anything that you do tadi ya. Masukkan hati kalian di situ, secuek apapun kalian para Sagittarius. Karena bagaimanapun compassion itu sangat diperlukan. Kalian bisa menyatukan itu tadi, hal-hal tersebut yang baik-baik, yang positif-positif untuk membuat segalanya terjadi, dan juga menggunakan hati untuk apapun yang kalian lakukan. Jadi nggak usah khawatir dengan orang lain yang involved di dalam kehidupan kalian, karena mereka punya porsi masing-masing. Oke? Well, yang terakhir dari Monology Oracle card, pesannya adalah it's time to release negativity. Emang bener, udah kompak sama si compassion tadi. Yang mesti dirilis, yang mesti dilepas itu adalah justru hal-hal tidak baik, hal-hal negatif yang ada di dalam hidup kalian. Itu yang harus dilepas. So monggo dilepasin ya, my dear Sagittarius. Yang bagus-bagus aja yang dimasukin di dalam kehidupan kalian ya. Oke, so pesannya udah habis 5. Sekarang tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Oke, my dear Sagittarius, jawabannya adalah no. Jawabannya no, karena kalau dilakukan akan membawa kebimbangan. So jawabannya adalah no. Oke, sekian bacaannya untuk kalian semua para elemen api di kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi ya apalah pesan atau apa untuk kalian ya, semoga bisa. Dan saya harap yang terbaik aja untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap support channel ini, makasih. Dan tetap berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye-bye.